Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat datang di program literasi informasi daring mahasiswa ITS. Saya Eva, senang berjumpa dengan teman-teman mahasiswa ITS. Dan saya akan memaparkan kebijakan layanan perpustakaan online selama pembelajaran jarak jauh. Kebijakan layanan di masa pandemi COVID-19 telah diumumkan bahwa kunjungan fisik ke perpustakaan ITS ditutup mulai tanggal 16 Maret 2020 dan sampai saat ini belum ada kabar kapan kunjungan fisik ini akan dibuka kembali dan staf bekerja dari rumah. Walaupun kunjungan fisik ke perpustakaan ITS ditutup, IFA ITS tetap dapat mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan dan pustakawan siap melayani dari rumah, seperti komitmen dari beberapa pustakawan perpustakaan ITS. Ini dari komitmen dari Ibu Darvi, supervisor senior pengembangan perpustakaan digital, yang beliau mengatakan bahwa kita sanggup jawabin kamu tentang informasi yang kamu cari. Hashtag fast response, hashtag on time delivery, dan kamu cukup chat WA dan email, hashtag di rumah aja. Dan kita juga Bapak Sarwono, bagian layanan pengelolaan koleksi digital. Beliau mengatakan bahwa akan mengirim kebutuhan tugas akhir skripsi tesis disertasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, tag on time delivery, cukup klik e-tesis delivery, hashtag di rumah saja. Dan juga ada dari bagian sirkulasi, Bapak Endra yang menyatakan tetap balas email perpanjangan online peminjaman kamu. Hashtag fast response, cukup klik perpanjangan online pada website perpustakaan, dan hashtag di rumah saja. Untuk mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan online ini, teman-teman mahasiswa bisa membuka website perpustakaan di www.itf.rc.id/perpustakaan pada menu layanan perpustakaan online. Pada menu ini akan dijumpai beberapa fitur layanan, diantaranya ada Ask a Librarian, of Campus Access, ada VPN, ada online book order, perpanjangan buku online, literasi informasi daring, e-resource delivery, e-thesis delivery, dan juga ada e-bebas pustaka. Dan ini adalah gambar dari layanan online perpustakaan ITS. Pada dasarnya dari gambar ini dapat terlihat layanan perpustakaan online ITS ini dibagi menjadi dua. Jadi untuk mahasiswa yang tingkat awal dan mahasiswa yang tingkat akhir. Untuk layanan online perpustakaan ITS mahasiswa tingkat akhir dapat dilihat pada gambar yang ada tanda putus-putus merah muda. Sedangkan untuk mahasiswa tingkat awal ada layanan sirkulasi online, layanan referensi online, dan layanan administrasi online. Untuk layanan sirkulasi online ini ada pendaftaran anggota online, ada peminjaman buku online, perpanjangan dan pengambilan buku online. Sedangkan untuk layanan administrasi online ada usulan pengadaan buku. Dan sementara untuk layanan referensi online ada layanan virtual referen, dan juga ada
pelatihan literasi informasi dan research tool. Untuk layanan mahasiswa tingkat akhir ada layanan upload mandiri dan e-bebas pustaka. Ini ada tabel jam layanan perpustakaan ITS untuk perkuliahan normal sebelum pandemi. Jam layanan adalah Senin sampai dengan Kamis, jadi jam setengah 8 sampai jam 7 malam. Untuk hari Jumat jam setengah 9 sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu jam setengah 10 sampai dengan jam 1. Jadi walaupun hari Sabtu kita tetap berusaha untuk memberikan layanan. Kegiatan lainannya adalah seluruh layanan pemustaka dan layanan digital, baik itu online maupun onsite. Sementara untuk di masa pandemi ini, layanannya dibagi dua, yaitu layanan online untuk work from home pandemi, hari Senin sampai dengan Kamis, jam setengah 8 sampai dengan jam 4. Kegiatannya adalah layanan online perpustakaan ITS. Sedangkan untuk layanan new normal, work from office pandemi, Senin sampai dengan Kamis, jam 9 sampai jam 2. Di kegiatan work from office pandemi ini ada beberapa staff yang standby, kurang dari 7 staff ya. Batasannya tidak boleh lebih dari jadi 7 mungkin. Jadi kegiatan layanannya adalah layanan bebas pustaka berupa penyerahan hard copy baik itu tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga layanan sirkulasi online mulai dari peminjaman, pengembalian maupun pengurusan denda. Dan bagaimana agar bisa mendapatkan memanfaatkan dan mengakses layanan online perpustakaan ITS, pemustaka harus mendaftar dulu. Mendaftar dulu dengan tujuan agar bisa memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan online. Di antaranya adalah fasilitas peminjaman buku secara online dan elektronik dokumen delivery. Jadi dapat meminta di resource delivery maupun di e-thesis delivery. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman mahasiswa bisa akses melalui brosur library.its.ac.id/daftar, dan juga bisa melalui aplikasi M-Library by smartphone dengan cara install speed dari Play Store. Pastikan untuk pengisian data pendaftaran anggota ini secara benar agar sistem juga bisa menyimpan dengan baik. Berikut adalah slide layanan sirkulasi online, tepatnya peminjaman buku secara online. Kegiatan layanan online ini dilakukan work from home. Bagaimana prosedurnya? Prosedur peminjaman online ini diawali dengan pemustaka melakukan penelusuran buku di katalog online. Katalog online seperti terlihat pada screenshot gambar di samping ini dapat diakses oleh pemustaka melalui library.its.ac.id/opec. Langkah yang kedua, pemustaka melakukan pengisian formulir melalui website perpustakaan ITS. Cukup klik di layanan peminjaman online, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, pemustaka memperhatikan batasan jumlah peminjaman buku. Jadi untuk meminjam buku ini hanya 6 judul buku yang diizinkan. 3 judul buku untuk koleksi umum yang ada di lantai 5 dan 3 judul buku untuk koleksi tandon yang ada di lantai 3. Selanjutnya,
langkah berikutnya adalah shelf layanan mencari buku yang ada di rak yang dibutuhkan oleh pengguna, dan setelah menemukan koleksi buku tersebut akan menginformasikan balik terkait dengan ketersediaan buku dan waktu pengembalian melalui WhatsApp atau email pemustaka. Yang kelima, pemustaka melakukan pengambilan koleksi. Pengambilan ini bisa dilakukan sendiri oleh peminjam dengan menunjukkan KTM dan langsung menuju ke lantai 1 di Information Desk Perpustakaan ITS dengan sebelumnya menghubungi staf bidang layanan terlebih dahulu. Jika di atas tadi ada peminjaman online, maka untuk layanan sirkulasi online ada pengambilan buku online dan juga perpanjangan buku online. Bagaimana caranya melakukan perpanjangan buku online? Ada 3 langkah mudah. Pertama, mengisi form perpanjangan peminjaman buku melalui intip.in/perpanjangan buku yang ada di website Perpustakaan ITS. Kemudian isi form dengan lengkap dan jangan lupa sertakan foto KTM atau peminjam yang berlaku. Ketiga, pemustaka akan mendapatkan konfirmasi dari perpustakaan melalui email. Untuk layanan perpinjaman online ini hanya berlaku untuk koleksi buku yang di koleksi umum, tepatnya di lantai 5, dan juga koleksi buku soft skill yang ada di Sampurna Skill dan di koleksi IDIS Indonesia Development Information System ada di lantai 3. Dan ini adalah prosedur untuk pengembalian buku online. Pengembalian buku online ini bisa dilakukan sendiri maupun bisa melalui Gojek atau Gojek, maksud saya Gojek atau GoSend, dan dilakukannya langsung menuju ke lantai 1 di Refdesk Information Perpustakaan ITES. Sebelumnya terlebih dahulu pemustaka harus menghubungi staf bagian layanan pemustaka dan juga harus memenuhi protokol kesehatan. Untuk bukti pengembalian buku akan dikirim staf melalui WhatsApp. Untuk pergantian buku yang hilang atau rusak, ketentuan dari perpustakaan adalah mengganti dengan 1 eksemplar buku yang sama, baik itu terkait judul, kualitas, nilai harga yang berlaku. Jika tidak ada, maka mengganti 2 eksemplar buku yang setara, mulai dari nilai informasi, mutu, dan harga yang berlaku. Untuk prosedur penyerahan penggantian buku ini bisa konfirmasi dengan pustakawan melalui WA dan email Refdesk. Layanan perpustakaan online selanjutnya adalah layanan bimbingan pengguna, yaitu pelatihan literasi informasi. Layanan ini sebelum pandemi dilakukan secara onsite dalam bentuk kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan sumber pustaka, sumber-sumber informasi ilmiah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan atau skill dalam menggunakan perangkat penunjang atau tool publikasi ilmiah untuk keperluan akademik dan penelitian secara efektif dan efisien dengan beretika. Untuk masa sekarang, pelatihan literasi informasi ini dalam bentuk daring yang akan dibantu oleh beberapa pustakawan
dan juga dipandu langsung oleh penanggung jawab layanan literasi informasi, yaitu Ibu Astuti, bantu dengan Bapak Tondo dan mungkin juga saya dan pustakawan-pustakaan lain. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya, pelatihan literasi informasi daring ini diselenggarakan 2 kali dalam 1 bulan berdasarkan permintaan. Dan untuk siswa ITS terutama mahasiswa yang menginginkan diberikan literasi informasi harap menghubungi Ax Librarian atau melalui website perpustakaan di fitur literasi informasi daring. Berikut adalah beberapa gambar dari screenshot gambar dari layanan literasi. Ini ada dataran informasi secara daring dan ini literasi informasi secara onsite yang dipandu oleh Ibu Astuti. Dan apa aja materinya yang disampaikan di bimbingan pengguna ini ada library instruction, layanan online perpustakaan ITS untuk mahasiswa tingkat awal dan plagiarisme serta unggambaри dan surat keterangan bebas pustaka untuk mahasiswa tingkat akhir. Terus ada kelas e-resource kelas juga, yaitu bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan e-resource dari ITS seperti online public access catalog, repository, database, e-jurnal maupun e-book yang dilanggan oleh ITS. Terus ada juga materi literatur searching service, strategi menelusur sumber-sumber informasi ilmiah yang berbentuk open access atau full text untuk referensi penulisan penelitian maupun menyusun karya ilmiah, baik tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi. Untuk mahasiswa tingkat akhir, ada layanan bimbingan pemakai terkelat reference manager class, yaitu pelatihan pengelolaan citasi dan bibliografi dalam menyusun karya ilmiah. Software yang dipakai adalah software reference management software berbentuk Mendeley. Berikut adalah slide layanan referensi online. Layanan referensi online ini bertujuan untuk membantu pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan. Jadi layanannya ada 3 bentuk layanan, ada Librarian, ada e-thesis delivery, ada e-resource delivery. Untuk Librarian itu layanan referensi yang menjawab kebutuhan user akan informasi yang cepat dan akurat. Bisa melalui electronic mail, ITS, revdeck.lib@gmail.com, web form, live chat, maupun dari WhatsApp. Untuk layanan e-thesis delivery, layanan pengiriman karya ilmiah ITS elektronik. Jadi khusus untuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang dibutuhkan oleh pengguna aktivitas akademika ITS. Untuk layanan e-resource delivery, merupakan layanan permintaan artikel e-jurnal atau e-book yang akan dikirim melalui email domain ITS. Berikut adalah screenshot dari contoh layanan referensi online yang sangat diminati oleh mahasiswa. Ada layanan Ex-Librarian, di mana ini ada mahasiswa yang komplain terkait tidak bisa menggunakan layanan VPN ITS dan akan dipandu langsung oleh pustakawan untuk mengakses. Dan ada juga yang bertanya tentang gimana mendapatkan disertasi melalui interlibrary loan. Dan juga yang mahasiswa asing atau mahasiswa IUB yang menanyakan bagaimana join
dengan conference internasional. Mungkin pernyataannya begini, by asking for information related to join international conference index kampus please. Jadi meminta informasi tentang bergabung dengan konferensi internasional yang terindeks kampus. Dan juga dari mahasiswa IUP, well actually I am looking for environment science conference. Jadi dia meminta informasi terkait dengan konferensi ilmiah tentang teknik lingkungan untuk mahasiswa teknik lingkungan. Selanjutnya ini layanan administrasi online yang ditawarkan oleh perpustakaan ITS. Ada usulan pengadaan buku. Aktivitas akademi ITS sangat bisa berperan aktif untuk mengembangkan kualitas koleksi perpustakaan ITS dengan mengusulkan judul buku yang diperlukan untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Bagaimana prosedurnya? Pertama, mahasiswa mengisi formulir usulan buku melalui website perpustakaan ITS, terus mengisi identitas pengusul, dan buku yang diusulkan harus merupakan buku terbitan 5 tahun terakhir dan belum tersedia di perpustakaan ITS. Selanjutnya, pustakawan akan melakukan seleksi koleksi dan akan dimasukkan ke proses pengadaan. Berikut adalah layanan untuk mahasiswa tingkat akhir. Jadi layanan upload mandiri dan e-bebas pustaka. Layanan ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang lagi proses yudisium. Pertama, mereka harus menyerahkan hard copy dan soft copy TA tesis disertasi di perpustakaan ITS dan mereka tidak memiliki tanggungan pinjaman koleksi dan administrasi di perpustakaan ITS. Selanjutnya, mahasiswa daftar akun ke repositori untuk bisa upload mandiri di repositori dan pustakawan melakukan verifikasi file tugas akhir dan memvalidasi dan verifikasi tanggungan dan peminjaman serta melakukan pencetakan surat bebas pustaka. Sekali lagi, ini adalah website perpustakaan ITS khusus untuk layanan perpustakaan online. Selamat memanfaatkan dan mengakses koleksi dan layanan-layanan berikut. Semoga bisa bermanfaat dalam pembelajaran perkuliahan dan juga penelitian serta penulisan karya tugas akhir. Bisa diakses melalui www.its.scid/perpustakaan. Selamat mencoba. Demikian pemaparan saya terkait kebijakan online perpustakaan, kebijakan layanan perpustakaan online ITS. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh mahasiswa dalam mencari informasi dan literatur untuk membantu perkuliahan. Terima kasih.